Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Firgata Satyadisandra, NIM P0713401886. Izin mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan judul Uji Kualitas Mikrobiologi Asistal di Pabrik Es di Desa Sedang, Kecamatan Labang Semal, Kabupaten Badung, menggunakan metode Most Probable Number. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Burhanuddin SSIM Biomed, Bapak Nyoman Masra SKM SPD MSI, dan Bapak Ida Bagus Oka Suwese SSI MSI selaku dosen penguji. Adapun daftar isi sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer. Pada umumnya, diare terjadi akibat makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, atau parasit. Diare merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia. Diare disebabkan oleh kuman E. coli yang berada dalam air. Salah satu penyebab tingginya kematian pada balita, terutama di Indonesia, yaitu diare. Es kristal dapat tercemar oleh bakteri atau mikroorganisme jika tempat atau wadah pada saat penyimpanan es kristal tidak bersih atau tidak dicuci setelah digunakan, dan pada saat pembuatan es kristal di pabriknya, kemasan yang digunakan tidak higienis dan air sebagai bahan dasar pembuatan es tidak diperiksa bakteri atau mikroorganisme dalamnya. Bisa saja air tersebut sudah terkontaminasi oleh kotoran manusia atau hewan. Adanya bakteri merupakan indikator sanitasi pada es yang menunjukkan rendahnya sanitasi es kristal yang dapat membahayakan manusia karena menimbulkan penyakit keracunan tangan pada orang yang mengkonsumsinya. Menurut Profil Kesehatan Badung Provinsi Bali tahun 2019, khususnya di wilayah Kecamatan Leban Semal, menunjukkan angka diare yang tercatat di Puskesmas Leban Semal 2 yang mencakup wilayah desa Sedang, yaitu mencapai 624 orang di semua umur dan 217 balita. Persentase distribusi capaian penemuan kasus diare pada Puskesmas Leban Semal 2 yaitu mencapai 78% pada tahun 2019. Menurut Sinaga tahun 2017, dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Jalan Kapten Muslim Medan mengenai pemeriksaan es kristal, mendapatkan hasil 6 sampel tidak layak untuk dikonsumsi, sedangkan 2 sampel layak untuk dikonsumsi. Menurut Dewi tahun 2017, penelitian kualitas bakteriologi es batu pada pedagang kaki lima di wilayah Kelurahan Banjar, semua sampel tidak memenuhi standar kualitas air minum Permenkes 492 tahun 2010. Menurut Hermawan tahun 2019, penelitian kualitas es batu berdasarkan parameter pemeriksaan mikrobiologis pada penjual minuman di wilayah wisata Pendes Sanur, semua sampel tidak memenuhi standar kualitas air minum. Oleh karenanya, peneliti ingin menganalisa kualitas mikrobiologi pada es kristal di pabrik es di Desa Sedang, Kecamatan Leban Semal, Kabupaten Badung. Perumusan masalah penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka permasalahan yang ingin diteliti adalah bagaimana kualitas mikrobiologi es kristal di pabrik es di Desa Sedang, Kecamatan Leban Semal, Kabupaten Badung. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk menganalisa kualitas mikrobiologi pada es kristal di pabrik es di Desa Sedang, Kecamatan Leban Semal, Kabupaten Badung. Tujuan khusus dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi bakteri coliform dengan metode Most Probable Number. Yang kedua untuk mengidentifikasi bakteri Escherichia coli dengan metode Most Probable Number. Dan yang ketiga untuk membandingkan hasil pemeriksaan laboratorium dengan SMI nomor 7388 tahun 2009 dan Permenkes RI nomor 492 Menkes per 4 2010. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis dapat menambah keterampilan dan pengetahuan penulis khususnya di bidang bakteriologi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi data sebagai acuan dan evaluasi pabrik es untuk mengontrol dan jaminan kualitas mikrobiologi pada produksi es kristalnya. Manfaat teoritis untuk menambah pengetahuan masyarakat luas khususnya masyarakat Desa Sedang tentang kualitas es kristal dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya kesehatan dengan mengetahui bagaimana kualitas es batu yang layak dikonsumsi. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama adalah air. Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O. Air merupakan sumber daya yang sangat esensial bagi makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pertanian, perikanan, maupun kebutuhan lainnya. Air yang bersifat universal atau menyeluruh dari setiap aspek kehidupan menjadikan sumber daya tersebut berharga, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya ada persyaratan dan kualitas air. Beberapa peraturan telah dibuat untuk menentukan kualitas air, di antaranya ketentuan yang dikeluarkan oleh WHO, APHA, serta Departemen Kesehatan Republik Indonesia, di mana syarat-syarat menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Menkes per 4 2010 tentang persyaratan kualitas air minum adalah air yang digunakan harus memenuhi syarat kesehatan dengan persyaratan fisik, kimiawi, radioaktivitas, dan bakteriologis atau mikrobiologis. Selanjutnya ada golongan air. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1960 tentang pengelompokan golongan dan kualitas air terbagi menjadi 4, yaitu golongan A, golongan B, golongan C, dan golongan D. Manfaat dan kegunaan air. Air merupakan kebutuhan paling vital bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal tersebut dikarenakan air dapat digunakan untuk bermacam-macam kegiatan seperti minum, pertanian, industri, perikanan, dan rekreasi. Fungsi utama air bagi kehidupan yang tidak dapat digantikan dalam otak diperlukan dalam proses fotosintesis,
pendistribusian nutrien, dan pengontrol suhu tubuh. Selanjutnya ada es batu. Es batu merupakan massa padat yang dihasilkan dari air yang membeku akibat suhu yang sangat rendah, yaitu di bawah 0 derajat Celcius. Es batu digunakan masyarakat sebagai pelengkap minuman untuk dikonsumsi dan juga digunakan untuk mempertahankan produk seperti mengawetkan daging, ikan, udang, buah-buahan, sayur-sayuran, dan sebagainya. Es batu memiliki berbagai macam bentuk, diantaranya es kristal dan es balok kemasan plastik. Selanjutnya ada es kristal. Es kristal adalah air yang dibekukan pada suhu di bawah 0 derajat Celcius, yang bahan dasarnya adalah air. Pembuatan es kristal menggunakan mesin es tub dengan cara memasukkan bahan dasarnya ke dalam tempat cetakan yang telah tersedia di dalam mesin. Es kristal berbentuk tabung dengan bagian lubang di tengahnya dan berdiameter 25–35 mm. Selanjutnya ada bakteri indikator sanitasi. Adalah bakteri yang keberadaannya dalam pangan menunjukkan bahwa air atau makanan tersebut pernah tercemar oleh kotoran manusia. Hal ini dapat terjadi pada saat penyiapan bahan maupun pada saat proses. Bakteri-bakteri indikator sanitasi tersebut adalah bakteri yang umum. 3 jenis bakteri yang dapat digunakan untuk menunjukkan adanya masalah sanitasi, yaitu E. coli, kelompok Streptococcus fecal, dan Clostridium perfringens. Selanjutnya, pemeriksaan kualitas air metode uji NPN. Metode Most Probable Number NPN adalah metode yang digunakan untuk menghitung koliform dalam air dengan menggunakan pengujian fermentasi dalam tabung. Ada 3 uji untuk mendeteksi bakteri dalam air, yaitu uji pendugaan, uji penegasan, dan uji kelengkapan. Selanjutnya, kerangka konsep. Es batu adalah air yang dibekukan pada suhu 0 derajat Celcius. Proses pembuatan es batu dilakukan secara umum, yaitu menggunakan air PDAM atau air sumur yang sudah diolah lalu dipanaskan sampai pada suhu 100 derajat Celcius. Tujuannya, diharapkan agar bakteri mati dalam proses pemanasan. Kemudian setelah air dipanaskan, air tersebut dibiarkan hingga dingin, maka dapat membeku dan menjadi es. Simpan di mesin pendingin pada suhu 0 derajat Celcius. Berdasarkan Permenkes RI nomor 492 Menkes per 4 2010, pembuatan es batu yang berbahan air minum harus aman bagi kesehatan dan memenuhi persyaratan secara fisik, kimiawi, radioaktivitas, dan bakteriologi atau mikrobiologi. Pada penelitian ini diperiksa kualitas es batu dengan metode NPN atau Most Probable Number untuk mengetahui angka NPN total koliform. Setelah dilakukan pemeriksaan kualitas bakteriologis meliputi terdapat atau tidaknya gas dalam sampel dengan metode NPN berdasarkan Permenkes RI nomor 492 Menkes per 4 2010, gas minum tidak boleh mengandung bakteri-bakteri penyakit. Apabila total bakteri koliform dan STH coli dari pemeriksaan es batu melewati batasan yang ditentukan, yaitu 0/100 ml, maka es batu tidak memenuhi persyaratan. Dan ada variabel penelitian. Variabel penelitian ini adalah kualitas mikrobiologi es kristal dengan identifikasi bakteri koliform dan STH coli sebagai indikator pemeriksaannya. Koliform Escherichia coli adalah bakteri yang akan diperiksa dari sampel es kristal. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang kualitas es kristal di pabrik es yang berada di Desa Sedang, Kecamatan Bensemal, Kabupaten Badung. Dalam penelitian ini yang ingin diketahui adalah kualitas mikrobiologi es kristal dengan uji metode Most Probable Number sesuai dengan SNI nomor 388 tahun 2009 dan Permenkes RI nomor 492 Menkes per 4 2010. Jalur penelitian, sampel es batu diperiksa dengan uji metode NPN 511 untuk mengidentifikasi bakteri Escherichia coli dan koliform, lalu didapatkan hasilnya apabila total bakteri melewati batas yang ditentukan, maka es batu tidak memenuhi persyaratan dan tidak layak untuk dikonsumsi. Penelitian dilakukan di pabrik es di Desa Sedang, Kecamatan Bensemal, Kabupaten Badung, dan pemeriksaan dilakukan di laboratorium pemeriksa utama Denpasar. Penelitian dilakukan bulan Januari sampai bulan April, mulai dari perencanaan tempat hingga analisis data. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 2 jenis es kristal, yaitu es serut dan es tub, di pabrik es di Desa Sedang, Kecamatan Bensemal, Kabupaten Badung. Dan sampel dalam penelitian ini adalah 2 jenis es kristal, yaitu es serut dan es tub, yang diambil masing-masing 3 sampel es serut dan 3 sampel es tub di setiap produksinya. Sampling dari tiap produksi dilakukan 3 kali sehingga besar total sampel yang diteliti adalah 18 sampel es kristal. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik sampling purposif, yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Pengambilan sampel dilakukan pada saat pagi hari jam 7 pagi karena pabrik es ini melakukan produksi pada jam tersebut. Pengambilan sampel diambil sebanyak 6 sampel yang terdiri dari 3 sampel es serut dan 3 sampel es tub di setiap hari produksi. Sehingga peneliti mendapatkan jumlah total 6 sampel dalam setiap kali produksi dan sampel diambil sebanyak 3 kali di hari yang berbeda. Maka peneliti mendapatkan jumlah 18 total sampel dan memperoleh umur sampel yang sama. Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dengan pengumpulan data yang dilakukan langsung dari hasil penelitian penulis. Data primer yang dimaksud meliputi hasil pemeriksaan kualitas mikrobiologi dengan metode NPN 511 pada sampel es kristal di pabrik es di Desa Sedang, Kecamatan Bensemal, Kabupaten Badung. Sedangkan data sekunder sebagai data pendukung dan mempertegas penelitian ini.
Data sekunder yang dimaksud berupa jurnal penelitian, sumber buku, peraturan Menteri Kesehatan, dokumen berbagai kesehatan, dan makalah ilmiah yang berkaitan dengan kualitas bakteriologi maupun mikrobiologi. Pengolahan dan analisis data. Data yang diperoleh akan diolah secara manual dengan analisa secara deskriptif dan pembahasan, serta akan dibuat kesimpulan apakah dalam S kristal terkontaminasi bakteri coliform dan Escherichia coli, sehingga data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dikumpulkan dan diolah kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan uraian kalimat. Analisis deskriptif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh, baik data kuantitatif berupa hasil MPN pada S kristal yang diperoleh dari hasil pemeriksaan laboratorium, dan data kualitatif dengan membandingkan hasil MPN S kristal dengan standar nasional es batu yang diatur pada SNI Nomor 7388 Tahun 2009 tentang batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan, dan Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Menyatakan sudah memenuhi syarat apabila dalam 100 ml sampel tidak ditemukan bakteri. Total bakteri coliform dan Escherichia coli adalah 0. Selanjutnya, hasil penelitian. Pabrik es kristal ini terletak di wilayah Desa Sedang, Kecamatan Hamdan Semal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Untuk menuju ke lokasi membutuhkan waktu 5 menit dari kantor ke Berbekal Desa Sedang dan berjarak sekitar 500 meter. Pabrik ini terletak di areal tanah seluas kurang lebih 2 hektar. Pabrik ini berada di sekeliling areal persawahan dan jauh dari pemukiman penduduk. Adapun batas Desa Sedang sendiri yaitu batas utara berbatasan dengan Desa Mekar Buana, batas timur berbatasan dengan Desa Singambadu, batas selatan berbatasan dengan Desa Ngantake, dan batas barat berbatasan dengan Desa Sibang Gede. Karakteristik pabrik es. Berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan, pabrik es ini memproduksi dua jenis es kristal, yaitu es kristal keras atau es sirup dan es tub. Pabrik es ini mendistribusikan produksinya tidak hanya di Kecamatan Hamdan Semal dan Kabupaten Badung saja, tetapi juga keluar Kabupaten Badung seperti Kabupaten Denpasar, Gianyar, Lungkung, Tabanan, dan Bangli. Pabrik es ini memproduksi es kristal setiap hari. Banyaknya es kristal yang diproduksi disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Pabrik es ini memproduksi es pada pagi hari dari mesin dihidupkan pada pukul 6 pagi hingga menjadi es kristal dan mulai dikemas pada jam 7 pagi. Es mulai dikemas dan didistribusikan pada pukul setengah 8 pagi. Distribusi pabrik es ini menyasar ke warung-warung hingga ke supermarket di berbagai kabupaten Bali. Bahan baku utama pembuatan es kristal di pabrik ini menggunakan sumber air dari PDAM. Pengolahan dan produksi. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa produksi es kristal di pabrik es ini sudah melalui tahap pengolahan yang steril, mulai dari tahap pengolahan air sebagai bahan dasar pembuatan es, yaitu menggunakan air PDAM. Air diolah dengan melewati beberapa tahap filtrasi dan penyaringan agar terbebas dari bakteri dan higienis, yaitu melalui filter pasir mangan atau pasir kuarsa, filter karbon, filter pasir silika, filter ultrafiltrasi, dan filter ultraviolet. Air yang sudah melewati rangkaian proses filtrasi disebut dengan air baku yang siap diproses dijadikan es kristal. Air baku yang ditampung dalam tangki dipompa masuk ke dalam mesin. Di dalam mesin terdapat pipa-pipa sebagai jalur aliran air baku yang terus berputar naik dan turun. Pipa-pipa yang bertugas sebagai cetakan ini didinginkan dengan bantuan mesin kompresor bertenaga besar. Udara dingin dari kompresor langsung mendinginkan pipa-pipa berisi air dan air menjadi membeku. Es kristal tub berbentuk silinder dan berlubang di dalamnya karena bentuknya memang berasal dari pipa cetakannya. Sedangkan es kristal keras atau es sirup, setelah air membeku melalui pipa cetakan, es akan jatuh di atas mesin cutter berukuran besar, sehingga es menjadi hancur tidak berukuran dan es sirup siap dikemas dengan minyak ke dalam mesin untuk mengatur banyaknya es yang akan dikeluarkan. Setiap 45 menit sekali, mesin es ini bisa menghasilkan es kristal banyak 1.500 kg. Selanjutnya, hasil pemeriksaan berdasarkan parameter mikrobiologi. Berdasarkan rekapitulasi hasil pemeriksaan 18 sampel es kristal yang diambil di 3 hari produksi berbeda, didapatkan hasil pemeriksaan kualitas mikrobiologi dengan uji metode MPN 511, yaitu dari 18 total sampel, 100% seluruh sampel tidak mengandung bakteri coliform dan bakteri Escherichia coli, atau jumlah total bakteri coliform dan Escherichia coli adalah 0/100 ml sampel dan memenuhi syarat angka paling mungkin berdasarkan standar nasional es batu yang diatur pada SNI Nomor 7388 Tahun 2009 tentang batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan dan memenuhi persyaratan kualitas air minum berdasarkan Permenkes Nomor 492 Tahun 2010. Selanjutnya ada pembahasan. Pemeriksaan mikrobiologi total bakteri coliform es kristal. Bakteri coliform merupakan bakteri yang digunakan sebagai indikator adanya polusi kotoran manusia atau hewan dan menyulitkan sanititas yang tidak baik. Bila bakteri ini ditemukan dalam makanan ataupun minuman, maka dapat dijadikan indikator makanan tersebut telah tercemar. Berdasarkan hasil observasi, bahan baku pembuatan es kristal pabrik ini menggunakan air PDAM. Hasil pemeriksaan terhadap 18 sampel es kristal pada pabrik es Desa Sedang, Kecamatan Hamdan Semal, Kabupaten Badung, dapatkan hasil semua sampel 100% tidak mengandung bakteri coliform atau jumlah total bakteri coliform adalah 0/100 ml sampel. Hasil tersebut memenuhi syarat angka paling mungkin berdasarkan standar nasional es batu yang diatur pada SNI Nomor 7388 Tahun 2009 tentang batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan
dan memenuhi syarat sesuai dengan Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Hasil total bakteri coliform yang didapat sesuai dengan cara pengolahan air sebagai bahan baku es tersebut, yang sudah melewati berbagai tahap seleksi dan filtrasi sehingga es vital siap diedarkan masyarakat memenuhi syarat dan aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya, pemeriksaan mikrobiologi total bakteri Escherichia coli es kristal. Pemeriksaan E. coli dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya bakteri pencemar E. coli dalam sampel es batu. Dalam jumlah berlebihan, bakteri E. coli dapat mengakibatkan diare, dan bila bakteri ini menjalar ke sistem atau organ tubuh yang lain dapat menginfeksi sistem atau organ tersebut, sehingga pemeriksaan bakteri E. coli dalam sampel es batu bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kontaminasi dari kotoran manusia ataupun hewan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 18 sampel es kristal pada pabrik es di Desa Sedang, Kecamatan Nambang Semal, Kabupaten Badung, didapatkan hasil semua sampel 100% tidak mengandung bakteri pencemar E. coli atau jumlah total bakteri E. coli adalah 0/100 milisampel. Hasil tersebut memenuhi syarat angka paling mungkin berdasarkan Standar Nasional Es Batu yang diatur pada SNI Nomor 7388 Tahun 2009 tentang batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan, dan memenuhi syarat sesuai dengan Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Hasil total bakteri E. coli yang dapat diakibatkan oleh higienitas tangki penampungan air yang digunakan sebagai penampungan air baku sudah higienis, dan berdasarkan observasi yang sudah dilakukan, air yang digunakan setiap produksi es kristal sesuai dengan kebutuhan produksi sehingga tidak menyisakan air sisa produksi dalam tangki penampungan untuk produksi selanjutnya. Menurut Sari tahun 2018, es kristal dapat tercemar oleh bakteri atau mikroorganisme jika tempat atau wadah pada saat penyimpanan es kristal tidak bersih atau tangki penyimpan air tidak dicuci setelah digunakan dan digunakan untuk produksi selanjutnya. Bisa saja air tersebut sudah terkontaminasi oleh kotoran manusia atau hewan. Berdasarkan hasil observasi, air yang digunakan sebagai bahan pembuatan es kristal melalui tahap filtrasi dan penyaringan terlebih dahulu, agar terbebas dari mikroorganisme, bakteri, maupun virus dalam air yang berbahaya apabila dikonsumsi manusia. Selain itu, kehigienisan maupun kebersihan alat dan cara dalam pengambilan sampel juga bisa meminimalisir faktor terkontaminasinya sampel es kristal dari mikroorganisme, bakteri, maupun virus. Selanjutnya ada simpulan. Dalam penelitian ini, simpulan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi dengan metode uji MPN, dari 18 total sampel es kristal didapatkan jumlah total bakteri coliform semua sampel 100%, yaitu 0/100 milisampel. Yang kedua, berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi dengan metode uji MPN, dari 18 total sampel es kristal didapatkan jumlah total bakteri E. coli semua sampel 100%, yaitu 0/100 milisampel. Dan yang terakhir, berdasarkan rekapitulasi hasil pemeriksaan 18 sampel es kristal yang diambil di 3 hari produksi berbeda, dapatkan hasil pemeriksaan kualitas mikrobiologi dengan uji metode MPN 511, yaitu dari 18 total sampel 100%, seluruh sampel tidak mengandung bakteri coliform dan bakteri E. coli, atau jumlah total bakteri coliform dan E. coli adalah 0/100 milisampel dan memenuhi syarat angka paling mungkin berdasarkan Standar Nasional Es Batu yang diatur pada SNI Nomor 7388 Tahun 2009 tentang batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Selanjutnya ada saran. Saran dalam penelitian ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu bagi Dinas Kesehatan, khususnya Kabupaten Badung, disarankan apabila masyarakat mengharuskan menggunakan keperluan es batu, sebaiknya memberikan penyuluhan dan edukasi tentang memilih es kristal sebagai pengganti es batu jenis balok, karena es kristal jauh lebih aman dikonsumsi dibandingkan dengan es balok yang higienitas pembuatan esnya belum terjamin. Yang kedua, bagi pabrik disarankan untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan, terutama di sekitar pabrik, selalu mengontrol dan mengawasi kualitas air PDAM yang menjadi sumber air bahan baku pembuatan es kristal dengan rutin melakukan pemeriksaan uji kualitas air, dan selalu mengevaluasi kualitas produksi es kristalnya secara rutin dengan melakukan sampling menggunakan jumlah sampel yang lebih representatif dengan kualitas produksi. Yang ketiga, untuk konsumen agar lebih memperhatikan kehigienisan es batu, terutama cara memilih dan menentukan es batu yang layak dikonsumsi dan tidak layak dikonsumsi. Yang keempat, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih lanjut menganalisis dan mengidentifikasi lebih dalam mengenai bakteri-bakteri lain yang ada pada es kristal selain bakteri coliform dan E. coli. Selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka dalam penelitian ini bersumber dari jurnal, makalah ilmiah, sumber buku, lembaga kesehatan, profil kesehatan, dan peraturan Menteri Kesehatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Demikian yang dapat saya presentasikan, semoga dapat dimengerti dan mudah dipahami. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.